Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Reni Andiani dari blog www.andiani.net. Di video kali ini aku bakal review produk The Aesthetic lagi, karena sebelum Naoge aku udah pernah kan review produknya si The Aesthetic yang masker kolaborasi sama Dion Mulya. Jadi si The Aesthetic ini emang produk-produknya teh kebanyakan collab gitu sama influencer-influencer gitu. Kebetulan akhir bulan Juni punya Kak Puce itu launching, dan dari kemasannya terus juga ingredientsnya menarik, dan katanya mereka ini ngerencanain produk ini tuh udah dari tahun 2019, dan katanya ini tuh ada kandungan yang beda daripada skincare lain yang udah dari Indonesia gitu kan. Jadi di sini aku bakal review keseluruhan dari mulai packaging, performance, hasilnya gimana, plus minusnya pastinya ya. Dari setiap produk itu nggak mungkin 100% bagus, pasti ada minus-minusnya lah ya, dikit dari harga, dari kemasan kayak gitu-gitu. Yang pertama mungkin aku mau bahas dulu dari packagingnya, karena ini penting banget buat aku yang selalu beli produk itu dilihat dari packagingnya. Kalau misalnya packagingnya aja udah nggak meyakinkan, aku biasanya malas beli sih. Tinggalinya seleranya Kak Puce banget, yang kayaknya suka banget sama art dan something unique. Dan dia terdapat aplikator pipet, karena ini serum kan ya. Pipetnya sendiri standar sih kayak pada umumnya, dan pipetnya ini nggak macet-macet, lancar-lancar aja, juga cukup kenceng. Untuk material packagingnya sih oke ya, nggak ada masalah, maksudnya gampang bocor atau misalnya ringkih, nggak. Menurut aku ini udah cukup bagus. Terus di bagian depan ini ada klaimnya itu adalah anti-aging serum with orobanche extract. Nah, ini orobanche extract ini yang menurut aku menarik. Di bagian belakang packagingnya itu ada ingredients, terus juga ada cara pakai, dan juga BPOM, expired date, dan lain-lain. Bahkan di sini kita bisa scan. Yang kedua ada Are You Ready for This Jelly? Ini packagingnya mini banget karena isinya cuma 20 ml. Jadi ini tuh retinol dalam bentuk jelly. Kayak jarang ya di Indonesia udah ada retinol dalam bentuk jelly, karena biasanya retinol di Indonesia itu mostly dalam bentuk serum atau kalau enggak dalam bentuk toner. Untuk aku sendiri aku nggak aneh, karena sebelumnya aku udah pernah pakai The Inkielis, itu juga teksturnya mirip tapi nggak sejelly ini sih. Kalau The Inkielis tuh lebih creamy, tapi warnanya mirip-mirip. Yang Inkielis itu dia persentasenya lebih, dan retinolnya cukup keras, karena waktu itu aku pakai tuh bikin purging gitu. Beda sama yang ini. Kelebihannya si The Aesthetic Skin X Puce yang Glow Getter. Yang pertama yang Glow Getter dulu ya. Yang Glow Getter sih basically ini tuh niacinamide aja, niacinamide serum, tapi dia mengandung Central Asiatica extract. Terus udah gitu juga ada orobanche rafum extract gitu, lainnya bacaan apa kan kita lah, yang berfungsi untuk meremajakan kulit. Jadi kelebihannya ini selain ada niacinamide, plus ada Central Asiatica buat meredakan jerawat, dan dia juga punya orobanche rafum extract yang katanya ini tuh ingredients yang masih jarang lah di Indo, masih apa ya, belum banyak yang pakai si ingredients ini tuh. Jadi kayak ini yang bikin unik nih collabnya Kak Puce sama The Aesthetic Skin. Dan dia ini bisa dipakai pagi ataupun malam hari. Aku sih prefer pakai pagi, jadi biar nggak kusem pas pakai sunscreen, biar seharian tuh cerah gitu. Next kita yang kedua yaitu ke Are You Ready for This Jelly? Kalau ini bedanya, dia itu merupakan produk perawatan wajah dalam bentuk gel sehingga ringan dan mudah meresap di kulit. Kandungan granaktif retinoid. Jadi dia tuh granaktif retinoid itu retinol yang masih gentle gitu, jadi dia nggak bikin iritasi kulit. Jadi selain pakai granaktif retinoid tadi, dia juga mengandung orobanche juga, yang membantu meremajakan kulit tanpa menimbulkan kemerahan bagi kulit sensitif. Nah, kalau yang si Are You Ready for This Jelly ini dipakainya malam hari aja, karena dia mengandung retinol. Jadi khawatirnya kalau pagi hari tuh bikin iritasi, udah gitu kan juga langsung kena sinar matahari. Bahkan setelah pakai ini malam harinya, make sure besok paginya kamu pakai sunscreen, wajib dan harus reapply. Untuk tekstur sendiri yang Glow Getter itu cair banget tuh, super duper cair dan cepat meresap. Dia nggak ada finish greasy ataupun lengket sama sekali.
ideal banget sih buat dipakai serum siang hari. Untuk tekstur yang are you ready for this jelly, ini kayak gini. Tuh, ini gelish banget kan, dan ini tuh cukup dipakainya sedikit aja buat seluruh muka. Nah kalau ini tuh hasil akhirnya glowing, tapi dia juga sama sih, nggak yang bikin lengket, tapi dia ada teki-tekinya. Makanya habis pakai ini aku masih tetap pakai moisturizer lagi atau pakai face oil. Oke, sekarang kita beralih ke performance-nya. Untuk performance-nya kayak gimana? Menurut aku untuk si Glow Getter ini, dia karena tadi aku bilang teksturnya cepat menyerap, dia ideal banget buat dipakai siang hari. Malam hari juga bisa sih, cuma dia itu tipe niacinamide yang masih gentle banget, enak banget dipakai siang hari. Bisa di layer juga, mau pakai vitamin C juga boleh. Abis itu pakai moisturizer dan pakai sunscreen, udah kamu ready banget deh. Seharian kulitnya cerah, udah gitu pori-pori juga jadi kelihatan lebih kecil. Karena jadi biasanya kan dia lebih menyerap minyak ya si niacinamide, terus dia juga ada centella asiatica. Di sini beruntusan aku berkurang jauh pas udah pakai si Glow Getter, karena dia bener-bener bikin kulit glowing sih si niacinamide-nya. Dan Orobanche Rapum ekstraknya kayaknya juga memang oke banget gitu, banget dipakai. Kayaknya pemula tuh bakal suka sih tipe serum yang kayak gini. Untuk performance yang are you ready for this jelly, wah yang ini sih aku menarik banget. Dia ini tipe retinol yang mild banget, nggak bikin kulit kering, nggak bikin purging, nggak bikin megar-megar di area sini. Biasanya aku kalau pakai retinol yang agak keras itu kayak waktu itu aku pakai The Inky List, itu bikin aku kering, terus di situ tuh jerawat tuh malah makin meradang. Nah kalau pakai si Are You For This Jelly ini, malah si beruntusan aku tuh keringnya tuh nggak yang bikin ngelupas di daerah sekitarnya gitu loh. Dan si jerawat juga jadi cepet kering. Udah gitu komedo juga jadi jarang hadir ya, dan dia juga bisa ngontrol minyak gitu. Aku suka sih pakai si Are You Ready For This Jelly ini buat night time, kalau misalnya lagi slotnya pakai retinol, terus abis itu aku pakai moisturizer yang light banget atau pakai face oil. Biasanya aku pakai moisturizernya MAC Prem. Ini nggak ada rasa tingling, nggak ada rasa gatel-gatel, nggak bikin iritasi. Pokoknya ini mild banget tapi joss gitu, berasa di kulit. Karena lama-lama tuh ada efeknya, tuh hasilnya ada. Nanti aku bakal liatin foto before afternya kayak gimana. Next, untuk resultnya sendiri kayak gimana setelah pakai sebulan lebih. Di aku sih resultnya ya, kulit aku pas udah pakai si Glow Getter ini minyaknya lebih terkontrol, terus udah gitu pori-pori lebih bersih, lebih glowing juga. Tapi bukan glowing yang becek hinyai berminyak, bukan, tapi glowing becek natural yang apa ya namanya, yang dream skin banget gitu loh. Paham kan maksud aku? Nah, next untuk yang Are You Ready For This Jelly ini retinol yang mild banget hasilnya di aku, tapi berasa. Jadi maksudnya dia tuh kecil-kecil cabai rawit gitu loh. Kita cuma butuh sedikit dan efeknya tuh ada banget gitu. Karena di sini beruntusan aku hilang dan bekasnya juga hilang. Udah gitu dia bikin kenceng juga, tapi bikin kencengnya tuh bukan yang bikin ketarik banget, tapi bikin kencengnya tuh yang bikin kelihatan kita lebih awet muda gitu loh. Karena kulitnya kelihatan lebih sehat, nggak berminyaknya nggak berlebihan, dan nggak bikin ada iritasi karena dia ada Orobanche-nya itu. Jadi si Gran Active Retinoid juga bukan retinol yang yang tinggi banget gitu. Jadi ini recommended atau enggak? Yes, menurut aku ini recommended buat kalian pemula yang mau nyobain niacinamide, bisa cobain yang si Glow Getter ini. Atau buat kalian yang udah pengen coba pakai retinol yang usianya udah di atas 20 tahun dan kulitnya misalnya sensitif, bermasalah dan lain-lain. Di kulit aku aja yang berjerawat dan berminyak ini oke hasilnya. Kalian bisa cobain sih yang Are You Ready For This Jelly. Emang ini isinya sedikit sih, 20 ml, tapi ini cukup awet. Dan dia juga yang bikin aku suka itu dia nggak bikin iritasi tadi itu loh. Jadi minim apa ya, minim resiko gitu loh. Gak mungkin dong semua produk itu plus bagus semuanya gitu kan. Pasti ada minusnya. Minusnya menurut aku yang Glow Getter ini kekurangannya isinya cuma 25 ml. Kurang 5 ml. Karena biasanya serum pada umumnya itu kan isinya 30 ml ya, dan harganya cukup pricey. 200
hampir 300 apa 250 ribuan ya. Nanti pokoknya aku cantumin, karena brand lokal lain tuh kan ngejual harganya pada 150 ribuan, bahkan ada yang 100 ribu gitu kan. Ini harganya di atas 200 ribu, terus isinya juga 25 mil. Tapi hasilnya oke sih, worth dengan hasilnya. Cuma kalau misalnya kalian concern ke harga dan ke per milinya, pasti kalian mikir-mikir lagi. Next, untuk yang si niacinamide, yang jelly ini, yang si kecil-kecil cabai rawit ini juga lebih mahal daripada yang si niacinamide, dari yang si niacinamide tadi. Apalagi ini isinya lebih dikit lagi, cuma 20 gram, bukan 20 mili lagi, 20 gram. Tapi ini travel friendly, buat kalian yang mau bawa kemana-mana itu pasti bisa banget bawa kemana-mana, nyelip-nyelip gitu kan. Tapi isinya sedikit banget, 20 gram, dan harganya cukup pricey. Cuma dia hasilnya memang bagus, dan udah gitu dia juga selain hasilnya bagus, dia juga nggak bikin iritasi kulit. Itu sih yang jadi pertimbangan aku. Jadi kayaknya walaupun agak pricey, aku bakal repurchase karena hasilnya ada banget gitu, berasa banget di kulit aku yang berminyak dan berjerawat. Karena jerawat aku jauh berkurang, beruntusan aku jauh berkurang, udah gitu juga kulit kelihatan lebih sehat, lebih kenceng. So that's all. Jadi ya udah, emang harganya cukup pricey tapi emang bagus, gimana dong. So that's all buat kalian yang lagi cari retinol lokal dengan minim iritasi dan juga cari niacinamide dengan kandungan Oraban Cerapum ekstrak, kalian bisa cobain The Aesthetic Skin X Cappuccino ini. Walaupun memang harganya yang tadi aku bilang kurang umum, kurang affordable mungkin buat ukuran netizen Indonesia, tapi kalau misalnya kalian punya budget, kalian bisa cobain ini. So, segitu heula review ti aku, semoga bermanfaat, semoga jadi referensi buat kalian. Cocok di aku belum tentu cocok di kalian. Nuhun tos naronton ya, ece-ece. Thank you for watching, see you on my next video, bye.